Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Siapapun orangnya menginginkan orang lain baik. Ya. Ada orang ngerti datang ke tempat kamu lalu orang itu ngomong gini, anjing. Orang ini jelek apa baik? Baik. Jelek apa baik? Baik. Kalau kamu orang jelek pasti kau mengatakan jelek. Berhubung Santri Al-Mubarak Al-Arba'in baik semua. Loh, orang itu mengecam orang yang jelek dengan sebutan anjing. Kalau kamu sakit hati, berarti kamu kan orang jelek. Iya enggak? Kalau kamu orang baik, kamu tidak akan memperdulikan pembicaraannya karena sesungguhnya mereka sedang mengecam orang jelek. Kalau mereka sedang mengecam orang jelek, ngapain kamu pusing-pusing? Yang hebat itu loh. Sampai kapanpun manusia itu akan bermusuhan ila yaumil kiamat. Yang mampu untuk menghalau permusuhan itu adalah kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya dan mengikuti dawuh-dawuhnya wa ta'awanu wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan tolong menolong alal ismi dalam dosa. Jangan tolong menolong dalam dosa. Ono bangun gereja kuwi malah nyumbang. Itu namanya menolong dalam kemaksiatan. Ada perampok malah mbok gabani celurit. Wal udwan dan permusuhan. Jangan. Kalau kita ini orang baik, pasti kita enjoy aja loh. Saya ini dikecam di media sosial bisa-bisa. Hari Kiai Haji Mukharrar Huduri benci dengan habaib. Hari merungkatkan silsilah habaib. Saya enjoy aja. Yang penting kan saya tidak. Seumpamanya toh jelek saya berbicara ini itu keilmuan. Apabila ada habaib seperti itu, maka gitu loh cara menyikapi gitu. Tidak cuma beliau saja, saya sendiri juga saya sendiri terus. Bahkan semua status Facebook saya murni 100% untuk mengucai saya, bukan orang lain. Orang lain baik mengucai diri saya. Yang enak gitu loh. Dulu ada seorang ulama dijelek-jelekin habis-habisan. Lalu muridnya tanya, ya saya apakah engkau enggak dengar? Apa kata beliau? Dengar. Dengar. Kamu ngerti enggak? Mereka itu jelek-jelekin kiai yang sifatnya seperti itu. Ngerti enggak? Iya saya. Lah saya ini enggak. Saya ini enggak seperti itu Pak. Paham? Enak gitu loh. Contoh-contoh kecil ya. Kiai Imad dan kawan-kawan yang mengecam dan lain sebagainya itu kan diperuntukkan untuk para habaib yang sanadnya silsilahnya putus, ya kan? Kalau beliau tidak putus ya tidak masalah tuh. Kan beliau udah jelas ngomong apa itu, ngomong kalau apa itu terputus kan? Berarti kalau terputus kan jelas kan? Bagaimana kalau tidak terputus? Ya jelas juga. Artinya ngapain kamu pusing-pusing? Ngapain gitu? Kok pusing-pusing? Semua orang menginginkan orang lain baik. Percaya nggak? Nggak ada orang itu menginginkan orang lain jelek masuk neraka itu enggak. Ada orang ngecam kamu. Sesungguhnya mereka itu sedang mendidikmu, sedang mentarbiahmu, sedang mengarahkanmu menjadi yang lebih baik. Ngapain pusing-pusing? Enggak usah pusing-pusing. Enggak usah pusing-pusing. Jadi semua orang itu menginginkan orang lain itu baik. Tidak menginginkan orang jelek. Contoh, Silvi, jangan ngantuk lah. Coba saya ngomong gini, apakah saya ini benci sama Silvi? Enggak kan, menginginkan Silvi ini biar enggak ngantuk, mendengarkan nasihat guru kan gitu kan. Tapi kadang-kadang kan hatinya Silvi bilang gini, sentimen Ustaz. Saya toh yang disebut asem. Ya kan?
Apakah perkataan Silvi ini enggak benar? Ya benar juga. Bila mana saya sentimen memang jelek kan. Tapi kalau saya ini amar ma'ruf nahi mungkar, ya enggak jadi masalah. Paham maksud saya? Jadi orang sak dunia ini komentar apa saja, berbuat apa saja, menginginkan yang terbaik. Walaupun orang kafir, menginginkan yang terbaik, nggak ada yang nggak terbaik. Perempuan-perempuan yang joget di panggung-panggung gitu. Itu yang menginginkan yang terbaik gitu loh. Nah wonge nggak pakai saya pendek yo, gak ono sing ngundang to mbak. Percaya nggak? Ya. Makanya iki gak ono sing ngundang ning panggung kan. Coba zaman sayaan pendek, akeh sing ngundang. Ya mau seperti itu. Saya itu sering nganu bisa telanjang kok nggak ada yang ngundang. Lihat ning telanjangmu ning di toilet toh. Coba ning ratan. Ora kayak mengundang. Oh ngedan ini. Jadi kamu itu nggak usah pusing-pusing dengan pembicaraan orang lain. Semua orang menginginkan kamu menjadi yang baik. Makanya kamu nggak usah merasa tersindir. Kalau merasa tersindir, berarti kok keplek ya. Sing enak itu loh. Makanya lebih cepat mati tuh. Penyakitmu banyak kan. Karena apa coba? Karena inilah pikiran kamu itu gak fresh. Ini Ustadz Muharram ini benci KBM. Kalau saya benci KBM ngapain baca sim turun? Gimana? Nah, kalau saya benci KBM ya nggak baca sim turun tombak. Ngapain saya memasang labang di apa? Di depan pintu saya. Kita kelokop. Percaya enggak? Ya. Kalau saya benci dengan KBM ya nggak membaca Safinah tombak. Safinah itu karya tulis Syekh Salim Al-Khadrumi, orang Yaman. Syed Salim. Kalau saya benci dengan KBM ya saya ya nggak memberangkatkan anak saya ke Yaman. Seumpamanya toh saya ada bahasa nyindir habaib, itu bukan nyindir. Nah, terus itu mengarahkan para oknum. Oknum itu siapa? Oknum ya kayak kowe gitu. Para oknum-oknum yang nggak benar, karena agama ini nasihat, dan nasihat ini diperuntukkan untuk siapapun, bukan untuk golongan si A, si B, tidak. Nasihat ini diperuntukkan oleh siapapun, lebih-lebih kepada orang yang memberi nasihat. Makanya yang enak itu yang enak, yang nyaman, yang fresh. Semuanya ini penuh dengan nasihat. Kamu jalan kejejek siramu. Semestinya kamu itu bersyukur sama tiang. Makasih ya kamu mengingatkan saya. Memang saya ini orang jelek gitu. Orang kok malah ngulik gontem aja. Cangkainya mbak gontem mau makmu abdu. Kamu lagi. Ada apa? Ada ayam ngejar kamu. Kamu dituacung jebut. Kamu marah langsung kamu bawa pisau kamu. Terus pite mbok sembelih. Lah terus nasibnya anak-anaknya piye, Pak? Wong ayam ini punya anak-anak banyak. Gimana coba? Kowe gelem ngremi anake. Lah ya. Mereka itu mabuk kamu itu, dia pikirannya itu kamu akan mengganggu anaknya. Saya tidak. Ya tidak, ya tidak. Ya silakan tidak. Kamu jangan merasa tersindir. Mereka juga punya keilmuan khusus. Mereka ayam-ayam itu kan punya pikiran sendiri kan. Di mata no beda apa yang kau pikir, ya silakan lah. Gitu loh. Makanya pernah suatu ketika ada orang maksiat ya. Kemudian Allah membantai orang maksiat itu sekalian orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi ada orang maksiat dibantai sama Allah. Yang dibantai sama Allah gak orang maksiat saja, orang-orang yang taat dibantai kabeh. Lalu Nabi Musa
Tanya sama Allah, ya Rob, bukankah yang maksiat itu cuma sedikit ya Rob? Kenapa kau bunuh semua? Allah pun nggak menjawab. Pernah suatu ketika Nabi Musa duduk di bawah pohon. Paham di bawah pohon? Kira-kira pohon apa coba? Saiki wong mangga. Ning arep lho pohon mangga. Duduk di bawah pohon. Nabi Musa digigit sama semut. Cekit gitu. Nabi Musa berdiri. Langsung Nabi Musa cari api. Paham api? Cari api. Ya, kelaras dibakar. Setelah dibakar, semut semuanya dibuanti semua. Mati kabeh. Dan aman toh. Allah menurunkan wahyu. Musa, dalam Gusti, bukankah yang menggigit kamu hanya seekor semut? Kenapa kau bunuh semua? Apa kata Nabi Musa? Ya Rob, kalau semuanya enggak saya bunuh ya Rob, nanti yang lain juga gigit sama saya. Lalu Allah pun mengatakan, Musa, ketahuilah, dulu saya membunuh orang-orang itu, saya khawatir yang taat-taat itu juga maksiat sama saya. Makanya tak bunuh sekalian. Itu loh. Makanya kamu itu berpikir itu jangan menurut diri kamu itu, menurut orang lain itu loh. Anggap saja orang yang menghina kamu, mencaci kamu. Mereka itu adalah orang yang baik. Sama saja orang-orang yang ngecam saya, menghina saya. Saya seneng, saya kasih syukur. Ada orangnya tak beri hadiah itu orang. Orang terima tak beri hadiah. Tajak umroh sisan. Gak usah gitu. Orang lain menghina kita, mencaci makin kita. Mereka sedang memperbaiki kita. Mereka sedang menasihati kita. Mereka menginginkan yang terbaik. Betul enggak? Ya. Makanya kamu itu cara berpikir itu jangan menurut kamu, menurut orangnya saja. Menurut orangnya saja. Ada neng-neng, Bu, lihat kamu senyum, di mata anak orangnya meludahi. Oh, dibilang syaitan. Perempuan bilang gitu. Anggap saja perempuan itu sedang melihat setan gitu. Paham? Berarti saya setan, Ustaz. Loh, enggak gitu. Anggap saja perempuan itu sedang melihat setan, menjelma seperti kamu. Sedangkan kamu kan tidak setan. Loh, kalau kamu tidak setan, kenapa kamu tersindir? Ya enggak? Nah, kalau kamu tersindir, berarti kamu setan beneran. Orang itu yang fresh itu loh, yang senang itu loh. Paham? Orang itu banyak penyakit dalam. Ada liver, ada ginjal. Ya. Itu bukan masalah ini itu bukan itu. Karena betapa jeleknya yang dipikir, betapa jeleknya yang digenjitkan di dalam kolbu. Pada akhirnya mudah menarik penyakit. Karena dalam organ tubuhnya rempal. Mikir sesuatu yang nggak mampu untuk dipikir. Loh, saya ini kalau lihat neng-neng ini senyum sama saya, anggap saja mereka sedang antusias sama saya dan mencintai saya kok. Loh, kenapa kamu sakit hati? Asem caiku mesem, mesti melecaki aku. Ya kan? Pada akhirnya hatimu sakit kan? Itu nggak lama itu kamu kena penyakit darah tinggi kok. Nggak lama lagi kamu akan stroke. Nggak lama lagi begini. Karena apa coba? Yang kau terima adalah kejelekan. Yang kau pandang adalah kejelekan. Coba dipandang dengan yang baik. Yang enak, yang seneng ya. Makanya itu apa itu ada biasa wasa antakrahu syai'an. Kadang-kadang kita ini benci dengan sesuatu. Bahwa khairul lakum kan? Padahal sesuatu itu lebih baik daripada kita. Ya enggak? Ada seorang wanita saking ayeme sama suami nyampe gemuk. Paham gemuk? Gemuk. Pada akhirnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, nyampe 9 tahun itu nggak punya anak. Lalu Allah takdirkan suaminya bilang gini sama istrinya, yang kita ini sudah nikah bertahun-tahun, tapi belum dikaruniai oleh Allah anak.
kamu ngizinin nggak saya nikah lagi? Ya, perempuan ini nggak ngizinin, ya, nanti khawatir kalau suaminya menceraikannya, diizinin khawatir cintanya terbagi menjadi dua. Pada akhirnya toh perempuan ini bisanya cuma menangis. Paham menangis? Kebetulan suaminya ini suami yang salih. Insyaallah. Tidak solihah. Suaminya ini suami yang salih. Jadi nggak pengen menyakiti hati istri. Dia pun tidak pernah selingkuh. Pada akhirnya perempuan ini bertambah hari bobotnya bertambah berkurang. Bertambah berkurang. Setiap kali menangis meneteskan air mata. Lalu dia kurus. Setelah kurus Allah takdirkan perempuan ini hamil. Paham? Ini memang cara Allah. Cara Allah supaya mereka itu kurus memang kudu disusahno dhisik. Coba, seumpamanya perempuan ini tidak susah, malah bisa wis mas nikah ra apa-apa wis seneng aku wis. Malah rasido kurus kan. Pada akhirnya nggak bisa hamil. Gara-gara dia kurus, lalu dia hamil, lalu suaminya nggak jadi nikah lagi. Ini cara Allah memilihkan kita yang terbaik. Paham? Saya itu seneng kalau ada santri ngantuk, waktunya tak terangkan, dia nggak mendengarkan, seneng saya. Kenapa Ustaz? Saya khawatir kalau orang itu mendengar ilmu saya lalu dia ngalim, lalu dia menyesatkan orang. Lebih baik dia goblok aja. Jadi nanti kalau dia boyong itu nggak menyesatkan orang. Kan tidak semua kiai baik. Ada kiai khair, ada kiai su. Ada kiai dunya, ada kiai akhirah. Ada kiai jelek, ada kiai baik. Anggap saja mereka itu orang-orang jelek. Kalau mendengarkan ilmu paling jadinya Fir'aun. Kalau mendengarkan ilmu paling jadinya kanan. Kalau mendengarkan ilmu paling jadinya itu Balaam. Kalau mendengarkan ilmu paling jadinya Berseso. Makanya biar tidur aja. Yang mendengar ini orang-orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya usahakan coba pandai-pandai mentakwil apapun yang terjadi pada orang lain ke kita. Lebih-lebih terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu selalu berbuat baik kepada kita. Makanya kalau Allah berbuat baik sama kita nggak usah dikomentari lah. Biar aja. Saya itu kemarin naik pesawat, tidurnya kan gini terus kan. Pada akhirnya kepala saya sakit. Nggak bisa noleh. Bisa noleh. Saya berusaha. Nyampe sekarang loh masih sakit. Kemarin tak bawa ke bokapnya ini. Sisi Arya. Wah, jadi sakitnya Masya Allah. Tapi yang nggak sembuh. Orang tak positif meneh. Pada akhirnya kalau gini saya sakit ya. Apakah saya ini pilihan Allah? Biar aja. Biar jadi saya bisa menikmati tangan kanan yang sehat, menikmati tangan kiri yang sakit. Kan tidak semua kenikmatan itu berupa sehat. Sakit juga termasuk nikmat. Gara-gara sakit kan ingat mati kan. Kamu kalau sakit atau gak ingat mati, berarti sakitmu itu mandorot itu. Semestinya sakit kan ingat mati. Lebih-lebih terhadap Allah. Coba jangan sekali-kali lah, terus menerus kamu selalu berhusnudzon kepada Allah. Dipilihkan yang terbaik, dipilihkan yang terbaik, semuanya atas kehendak Allah. Ini kalau kamu seperti itu tuh, Masya Allah, Al-Mubarak jadi santri yang luar biasa. Amin Allah. Pernah minta kiriman nggak? Ya, hebat. Ini Ipin dan Upin biasanya di Malaysia, sekarang mondok di Al-Mubarak. Gak pernah minta kiriman. Tidak semua orang. Ya. Pernah minta kiriman gak? Jangan minta lagi, oke? Bapak ibumu itu seneng. Alhamdulillah, anak saya nggak minta kiriman. Alhamdulillah, duit yang lumpuk. Gitu. Uangnya ngumpul gitu, seneng ya? Apa neng?
Minta kiriman nggak? Oh, hebat. Ya, nggak minta kiriman. Apabila engkau cari istri, nikahilah dia. Nggak minta kiriman, no. Minta kiriman nggak? Masya Allah, ini penghuni surga ini. So, bapaknya saya masih jomblo, belum punya istri. Dia akan saya jadikan istri teman saya. Kan orangnya salihah. Orangnya salihah. Pokoknya kalau ada santri, uangnya habis, so nggak minta kiriman. Waliyun min awliyaillah. Paham? Tapi kalau ada santri, uangnya habis, so minta kiriman, alah. Setan menjelma manusia. Yang ikhlas itu loh. Sikapi segala sesuatu dengan baik. Dengan baik apapun ya. Jadi kita ini selalu berdamai kepada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allah salam wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilma. Allahumma asin akibatana fil umuri kulliha wa jinna min ajli dunya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya azza wa jalla ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.